Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Saya Ahmad Sukri, dosen pengampu mata kuliah Auditing 1, akan mempresentasikan tutorial pertemuan ke-8 dari mata kuliah kita Auditing 1, yaitu materi risiko audit. Adapun tujuan pembelajaran kita pada tutorial kali ini adalah satu, menjelaskan mengenai risiko audit. Yang kedua adalah menelaah sejauh mana hubungan risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pekerjaan itu dapat dipastikan akan mengandung risiko. Risiko dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan timbulnya kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan. Dalam proses audit atas laporan keuangan, seorang auditor juga akan dihadapkan seperti ini, yaitu suatu risiko yang kita sebut dengan nama risiko audit. Risiko yang dihadapi oleh seorang auditor adalah berupa kemungkinan adanya kesalahan yang dibuat oleh seorang auditor dalam memberikan pendapat atau opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Sesuai dengan standar auditing yang ada, maka risiko audit sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Acceptable Audit Risk atau AAR itu adalah merupakan kesanggupan seorang auditor untuk menerima kemungkinan masih terdapatnya kesalahan yang material dalam laporan keuangan setelah proses audit selesai dan laporan wajar tanpa pengecualian diterbitkan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa risiko audit itu terdiri dari 3 komponen, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Berbagai risiko yang terkait dengan risiko audit tersebut semuanya berhubungan dengan kemungkinan terdapatnya kesalahan dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai risiko-risiko yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah risiko bawaan atau inherent risk. Inherent risk atau risiko kebawaan adalah kerentanan suatu saldo rekening atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material. Dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Jadi inherent risk ini dapat juga didefinisikan sebagai berikut, yaitu suatu kemungkinan terjadinya kesalahan material dalam segmen tertentu tanpa memperhitungkan efektivitas pengendalian intern. Inherent risk itu merupakan faktor yang independen terhadap audit laporan keuangan. Dengan kata lain, tidak tergantung atau tidak saling bergantung dengan adanya audit laporan keuangan. Ini berarti bahwa auditor tidak dapat mengubah tingkat sesungguhnya dari inherent risk ini. Namun, auditor dapat mengubah tingkat risiko yang ditetapkan dari inherent risk ini. Dengan kata lain, auditor biasanya akan melakukan perhitungan terhadap inherent risk ini, terutama pada tahap perencanaan audit. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang terkait dengan atau yang mempengaruhi inherent risk tadi, yang artinya sangat terkait dengan tingkat daripada inherent risk tadi. Tadi yang pertama adalah sifat bidang usaha klien. Ya. Inherent risk dalam beberapa hal itu akan dipengaruhi oleh sifat
bidang usaha dari perusahaan klien itu sendiri. Misalnya, akan lebih besar kemungkinan usangnya atau tidak update-nya ya persediaan pada pabrik elektronik daripada pabrik peleburan baja. Kemudian, piutang pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan yang kecil tentu akan lebih rendah kolektibilitasnya daripada pinjaman yang dilakukan oleh bank, ya. Jadi karena misalnya lembaga-lembaga keuangan yang kecil yang suka minjem-minjemkan duit itu, karena kolektibilitasnya lebih rendah, maka kolektor-kolektornya akan lebih gencar. Dengan kata lain, debt kolektornya lebih gencar daripada bank, ya. Kemudian inherent risk tiap jenis usaha itu akan lebih bervariasi pada akun. Sepertinya persediaan, piutang usaha, piutang pinjaman, tanah dan bangunan. Jadi sifat usaha ini daripada klien atau perusahaan itu akan berpengaruh dengan inherent risk-nya, ya. Jadi sifat usaha ini akan mempunyai dampak ya terhadap akun kas, wesel tagih, utang hipotek dan lain-lain sebagainya. Kemudian faktor yang terkait dengan inherent ini adalah faktor integritas manajemen. Jika manajemen didominasi oleh satu atau beberapa orang yang integritasnya kurang baik, ya, maka kemungkinan laporan keuangan akan disalah sajikan secara lebih besar. Itu ada kemungkinan. Dengan kata lain, inherent risk-nya itu akan lebih besar levelnya, ya, pada manajemen atau manajemen dari suatu perusahaan yang integritas manajemennya rendah, ya, rendah. Kemudian sebagai contoh, misalnya manajemen suatu perusahaan itu kurang integritasnya. Dengan kata lain, misalnya ada kecenderungan suka korupsi, suka tidak jujur dan lain-lain sebagainya. Itu menunjukkan integritas manajemennya ya tidak baik. Itu kebanyakan kasus itu, maka auditor bila tidak berhati-hati, ya, dengan kata lain akan menghadapi kasus tuntutan hukum. Ya, dengan kata lain risk auditnya atau audit risknya itu akan lebih besar tingkatnya terhadap auditor. Di sini auditor terpaksa mengambil risiko profesional dan hukum yang besar juga kalau integritas manajemen kliennya itu rendah. Jika mereka menerima penugasan dari klien tersebut dan integritasnya kurang, maka auditnya tentu akan menjadi tinggi. Sehingga banyak kantor akuntan publik itu tidak akan menerima penugasan dari perusahaan-perusahaan atau klien yang tingkat integritasnya rendah. Dalam situasi tertentu, manajemen dapat merasakan bahwa akan lebih menguntungkan mensalahsajikan laporan keuangan misalnya. Maka ini akan sangat mempengaruhi inherent risk dalam perusahaan tersebut. Misalkan jika manajemen akan menerima persentase laba misalnya sebagai bonus, maka mungkin manajemen akan cenderung melebih sajikan laba bersih tersebut. Nah, ini akan meningkatkan audit risk ya bagi auditor. Demikian pula jika suatu utang obligasi misalnya mensyaratkan supaya rasio likuiditas tertentu, maka klien mungkin akan melebih sajikan aktiva lancar dan mengkurang sajikan utang agar memenuhi kriteria tersebut tadi, ya. Kemudian yang berkaitan dengan faktor-faktor berkaitan dengan inherent risk lainnya adalah hasil audit sebelumnya. Salah saji yang terjadi pada audit sebelumnya itu memiliki kemungkinan akan terjadi lagi dalam audit tahun berjalan. Ini disebabkan karena beberapa salah saji yang mempunyai sifat yang sistematis
dan organisasi cenderung lambat melakukan pengubahan untuk mengatasinya, maka auditor harus hati-hati, harus dianggap lalai jika tidak memperhatikan hasil audit tahun sebelumnya. Audit program harus berjalan. Jika misalnya pada tahun sebelumnya ditemukan banyak salah saji pada penetapan harga, kemungkinan besar risiko bawaan akan tinggi dan pengujian. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi inherent risk ini juga itu dilihat dari apakah ini audit pertama atau penugasan pertama, ataukah ini penugasan ulang atau audit ulang terhadap klien suatu perusahaan. Jadi di sini auditor akan memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai kemungkinan terjadinya salah saji setelah mengaudit sebuah atau klien untuk beberapa tahun. Bila tidak ada pengalaman sebelumnya, biasanya, maksudnya baru pertama kali ini memeriksa klien ini, maka biasanya auditor akan menetapkan tingkat risiko bawaan atau inherent risk itu yang lebih tinggi daripada bila dia sudah memeriksa yang kedua atau ketiga kalinya, dengan kata lain penugasan ulang dan tanpa salah saji yang material. Kebanyakan auditor menetapkan inherent risk ini akan tinggi pada penugasan atau audit yang pertama kali dan akan menguranginya pada tahun-tahun berikutnya setelah mendapatkan pengalaman dari pengalaman pertama. Faktor berikutnya yang mempengaruhi inherent risk ini adalah faktor hubungan istimewa. Jadi bila ada transaksi antar induk perusahaan dengan anak perusahaan, ya, atau dan lain-lain, atau antar perusahaan yang milik pribadi dari manajemennya, nah ini harus dilihat, diperhatikan hubungan istimewa ini, karena ini biasanya inherent risk-nya harus lebih ditingkatkan. Dalam hal transaksi semacam seperti ini, itu auditor harus berhati-hati dan meningkatkan risiko bawaan dari klien yang bersangkutan. Faktor berikutnya yang terkait dengan inherent risk ini adalah faktor transaksi yang tidak rutin. Dalam hal ini adalah transaksi yang tidak rutin atau tidak biasa, ini akan lebih besar kemungkinannya tidak dicatat dengan benar, karena kurangnya pengalaman dari klien dalam menanganinya. Oleh sebab itu, risiko bawaannya akan lebih tinggi. Dengan kata lain, inherent risk-nya lebih tinggi. Contohnya misalnya, adanya kerugian, ya event ya, kerugian ini, karena adanya kebakaran, atau pembelian tanah, bangunan yang besar, atau persetujuan sewa, guna usaha. Ini karena hal ini tidak rutin, maka inherent risk-nya akan lebih tinggi daripada kejadian-kejadian atau transaksi rutin lainnya. Kemudian faktor utama lainnya yang terkait dengan inherent risk ini adalah kerentanan terhadap kecurangan. Auditor perlu mempertimbangkan risiko akan adanya kecurangan dalam situasi di mana relatif mudah untuk memindahkan aktiva perusahaan menjadi milik pribadi. Ya, contohnya aktiva perusahaan yang mudah dijadikan milik pribadi itu misalnya uang tunai. Nah, kemudian efek-efek atau persediaan yang mudah dijual dan tidak diawasi dengan baik. Nah, ini adalah yang aset-aset yang sangat mudah atau aktiva perusahaan yang sangat mudah dijadikan milik pribadi. Nah, ini risiko bawaannya tentu saja akan tinggi. Ya, inherent risk-nya itu harus ditingkatkan. Faktor utama lainnya adalah unsur-unsur populasi. Unsur-unsur individual yang membentuk populasi seringkali mempengaruhi ekspektasi salah saji yang material. Misalkan kebanyakan auditor menetapkan risiko bawaan yang tinggi untuk akun piutang, yang kebanyakan telah jatuh tempo daripada unsur-unsur piutang yang masih baru. Contoh lain misalnya kemungkinan salah saji pada persediaan yang dibeli bertahun-tahun yang lalu itu akan lebih besar daripada persediaan yang baru dibeli beberapa bulan yang lalu misalnya.
transaksi dengan perusahaan afiliasi, piutang dengan karyawan, pembayaran utang lewat kas, piutang usaha yang belum tertagih beberapa bulan, itu situasi yang membutuhkan atau risiko bawaan yang tinggi. Oleh karena itu butuh penelitian atau penelaahan yang lebih seksama karena lebih tingginya kemungkinan terjadi salah saji daripada transaksi-transaksi biasa. Nah, sekarang kita akan membicarakan komponen risiko yang lain ya. Yang pertama tadi adalah komponen audit risk, yaitu inherent risk atau risiko bawaan. Nah, yang kedua ini adalah risiko pengendalian atau control risk. Risiko pengendalian ini adalah ukuran kemungkinan terdapatnya suatu salah saji material atau maksudnya salah saji yang material yang dapat terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern dari perusahaan tersebut. Risiko pengendalian adalah fungsi daripada keefektifan kebijakan dan prosedur pengendalian intern dari klien. Tingkat risiko pengendalian ini atau kontrol risk ini sesungguhnya tidak bisa diubah oleh auditor. Namun demikian, auditor bisa mengubah tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan, yaitu dengan memodifikasi pertama, prosedur-prosedur yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mengenai struktur pengendalian intern yang berhubungan dengan asersi-asersi. Dan yang kedua, prosedur-prosedur yang digunakan untuk melakukan pengujian pengendalian atau kontrol tes ya. Biasanya auditor akan menetapkan perhitungan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk setiap asersi. Maksudnya di sini setiap asersi penting dari laporan keuangan dalam tahap, artinya pada tahap perencanaan audit. Kemudian risiko yang ketiga, yaitu komponen yang ketiga dari audit di sini adalah detection risk atau risiko deteksi. Risiko deteksi ini adalah ukuran kemungkinan seorang auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi adalah suatu fungsi daripada keefektifan prosedur auditing dan penerapannya oleh auditor. Tingkat risiko auditor sesungguhnya bisa diubah oleh auditor dengan memodifikasi sifat, saat, dan luas pengujian substantif yang dilakukan untuk setiap asersi. Dalam menentukan risiko deteksi, auditor juga harus memperhitungkan kemungkinan bahwa ia akan melakukan kesalahan. Aspek risiko deteksi dapat dikurangi dengan melalui perencanaan yang memadai dan supervisi yang tepat, serta melalui penerapan standar pengendalian mutu. Nah, sekarang kita akan membicarakan hubungan antar risiko audit dengan bukti audit. Ini terdapat hubungan yang terbalik antara risiko audit dengan jumlah bukti audit yang dibutuhkan dalam mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang diperiksa. Artinya, untuk klien tertentu, semakin rendah tingkat risiko audit yang dicapai, maka akan semakin banyak jumlah bukti audit yang diperlukan. Hubungan ini berlaku pula untuk risiko deteksi. Untuk asersi tertentu, semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, yang telah ditetapkan auditor, maka akan semakin banyak bukti yang diperlukan untuk membatasi tingkat risiko deteksi pada tingkat tersebut. Sebaliknya, risiko bawaan dan risiko pengendalian ini mempunyai hubungan langsung dengan jumlah bukti yang diperlukan. Bukti yang diperlukan semakin sedikit bila risikonya rendah. Karena dalam situasi demikian, risiko deteksinya dapat menjadi tinggi. Selanjutnya kita akan membicarakan masalah hubungan antar materialitas
risiko audit dan bukti audit. Mempertahankan agar risiko audit tetap dan bila kita menurunkan tingkat materialitas, maka bukti audit harus ditingkatkan agar lingkaran tetap bulat. Begitu pula bila kita menginginkan agar tingkat materialitas tetap dan mengurangi bukti audit, maka risiko audit harus dinaikkan. Dengan kata lain, risiko audit jadi naik agar lingkaran tetap bulat. Atau bila kita ingin mengurangi risiko audit, maka kita bisa melakukan salah satu dari hal-hal sebagai berikut. Pertama, meningkatkan tingkat materialitas, sementara bukti audit tetap. Yang kedua, menaikkan bukti audit, sementara tingkat materialitas tetap. Atau melakukan sedikit kenaikan pada jumlah bukti audit dan pada tingkat materialitas. Selanjutnya untuk memudahkan penggambaran dari hubungan antara risiko audit dengan bukti audit, kita bisa lihat di tabel ini. Di mana kalau situasi pertama yaitu integrity daripada manajemen itu tinggi, dan integritas manajemen itu tinggi, maka inherent risk-nya, IR-nya itu akan rendah. Dan control risk-nya itu juga rendah. Maka detection risk-nya akan tinggi dan jumlah bukti yang dibutuhkan itu sedikit. Demikian juga situasi kedua, integrity manajemennya rendah, maka inherent risk-nya rendah dan control risk-nya rendah, ya detection risk-nya rendah, maka jumlah buktinya itu sedang. Kemudian bila situasi ketiga yaitu integrity dari manajemennya itu rendah, maka inherent risk-nya tinggi, ya risiko bawaannya tinggi. Kemudian risiko pengendalian atau controls-nya tinggi, maka detection risk-nya itu rendah, maka jumlah buktinya itu harus banyak. Kemudian bila integrity manajemennya sedang, kemudian inherent risk-nya sedang, control risk-nya sedang, maka detection risk-nya sedang dan jumlah buktinya juga sedang. Dan bila situasi kelima ini yaitu di mana integrity manajemennya tinggi, maka inherent risk-nya rendah. Ya, kemudian control risk-nya itu sedang dan detection-nya sedang, otomatis jumlah buktinya ya sedang. Selanjutnya model risiko audit ini bisa dilihat sebagai berikut ya. Kita lihat di sini model risiko audit itu menyatakan hubungan antara komponen-komponen risiko audit tersebut. Ya sebagai berikut ya. Di sini ada RA sama dengan RB dikali RP dikali RD. Di mana RA itu adalah risiko audit, RB itu risiko bawaan, RP itu risiko pengendalian, dan RD itu risiko deteksi. Jadi dengan kata lain, risiko audit itu sama dengan risiko bawaan dikali risiko pengendalian dan dikali risiko deteksi. Contoh penggunaan model risiko audit tersebut adalah untuk menggambarkan penggunaan model risiko tersebut, kita bikin contoh sebagai berikut. Misalnya, dari asersi penilaian atau pengalokasian atas persediaan, itu kita anggap itu RB atau risiko bawaan itu 50%. Ya. Kemudian risiko pengendalian itu 50%. Dan jika kita tetapkan bahwa, atau dengan kata lain kita telah menetapkan risiko auditnya itu hanya atau keseluruhan itu hanya 5%, maka risiko deteksi itu akan berupa perkalian seperti ini, yaitu RD sama dengan RE dibagi RB kali RP, atau 5% ya dibagi dengan 50% dikali 5. Nah, sekian dulu kuliah kita pada pertemuan yang ke-8 ini, yaitu mengenai risiko audit. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.